Iya, selamat pagi. Selamat pagi. Sapaan akrabnya biasa dipanggil apa nih, Pak? Mamai. Ya? Mamai. Mamai. Oke, Bang Mamai, Kak Mamai. Apa namanya ya, Kak? Oke, mungkin supaya lebih akrab saya manggilnya Kak Mamai aja ya. Sudah ada pahlawan masa kini. Kalau kita dulu kan, kita sekarang lagi mengenang kemerdekaan Republik Indonesia karena perjuangan para pahlawan yang sudah berjuang zaman dulu. Nah, sekarang ini pahlawan masa kini kita hadir di tengah-tengah kita pada saat ini, yang juga ternyata merupakan bagian dari keluarga besar Balai Wilayah Sungai Sulawesi Selatan. Mana ada tepuk tangannya dong Bapak Ibu untuk Kak Mamai yang boleh hadir pada saat ini. Oke, Kak Mamai gimana kabarnya pagi hari ini? Ya, alhamdulillah baik, Kak. Alhamdulillah sehat-sehat ya. Sehat. Oke, tentunya kita ditemani juga dengan narasumber yang sudah sangat sering warawiri di podcast kita, Bapak Sugeng. Halo, apa Ya. kabar, Cil? Ya. Sehat Bapak. Bapak sehat juga Bapak? Alhamdulillah, puji Sehat. Tuhan. Perasaannya hari ini gimana Pak? Dari tadi kita sudah senam menjalankan kegiatan sampai di dialog saat ini. Ya, kita happy Ya. karena sejenak meninggalkan tugas-tugas kita, melupakan stres-stresnya, Iya. dan istimewa karena pada pagi hari ini ada Kak Mamai Kak yang Mamai. hadir bersama kita. Betul. Iya. Nah, kalau Kak Mamai sendiri gimana nih perasaannya waktu pertama kali dihubungi untuk menjadi bintang tamu di Balai Wilayah Sungai Sulawesi Selatan Manado? Ya, saya sempat dibilang sama teman kalau ada diundang sama kepala balai. Iya. Dan saya tidak tahu kalau ada acara seperti ini. Jadi pikirnya nanti cuma ngobrol-ngobrol biasa Iya. gitu ya Pak, di tag aja gitu. Oke, Kak Mamai, nah mungkin ini kita akan coba kali lagi sedikit nih menceritakan kembali. Mungkin banyak juga dari kita yang belum mengetahui peristiwa lengkapnya seperti apa yang bisa menjadikan seorang Kak Mamai ini menjadi pahlawan kita untuk masa kini. Oke, singkat mungkin untuk sebagai pengantar bahwa Kak Mamai ini adalah seorang yang berjasa menyelamatkan seorang anak kecil pada peristiwa kebakaran KM Barcelona 5. Ya. Oke, Kak Mamai tolong share pat orang semua. Kira-kira waktu itu, waktu kejadian ini Kak Mamai sebenarnya sementara dalam perjalanan dalam rangka apa? Apakah lagi jalan-jalan atau lagi apa? Begitu. Ya, saya di Lalue itu lagi survei pemetaan embung ya, sama Oke. jalan inspeksi. Oke, jadi waktu itu lagi bertugas sebagai surveyor Iya. gitu ya Kak. Oke, memang sudah sering bolak-balik ke Embung Lalue. Sudah dari kapan? Saya kan kerja di survei pemetaan ini dari 2010. 2010. Sudah sering bolak-balik pulau berarti ya? Ya. Wah, ya berarti memang sudah terbiasa naik kapal gitu-gitu kan. Oke. Bapak, Pak Sugeng nih kayak ada Ya. penasaran sesuatu gitu. Oke. Silakan Pak, boleh ditanyakan langsung. Saat itu saya sedang diklat ya, tiba-tiba ada berita yang sangat mencengangkan, mengagetkan ya. Mengagetkan. Karena Barcelona atau kapal Barcelona ini salah satu transportasi yang biasa digunakan oleh teman-teman atau anggota kita dari Balai Wilayah Sungai ini ke pulau-pulau Iya, Pak. untuk melakukan pekerjaan di sana. Iya. Saya nggak membayangkan kalau ada hal seperti itu terjadi pada anggota balai kita. Betul. Nah, ternyata setelah sekian lama mengikuti berita Kak Mama ini, ternyata beliau adalah bagian dari kita semuanya. Betul. Jadi peristiwa yang tergambar dari video ya, Iya. kemudian dari foto-foto yang beredar itu sangat menggetarkan hati. Betul. Jadi teman-teman semuanya, Kak Mama ini adalah pahlawan kemanusiaan. Tolong diperhatikan. Kita punya moto bekerja keras, bergerak cepat dan bertindak tepat. Tapi ada satu lagi yang ada di Kak Mamai, yaitu punya jiwa kemanusiaan. Tepuk tangan untuk Kak Mama. Bapak Ibu. Jadi ini salah satu pahlawan kemanusiaan yang harus panutan. Jadi panutan. Oke. Nah, kejadiannya waktu menyelamatkan seorang anak kecil ini bagaimana? Waktu itu Kak Mamai cuma lompat dulu baru lihat si anak kecil atau bagaimana? Ya, Mungkin kebetulan masih ada yang belum kan tahu. handphone saya sudah
ada di tangan saya waktu itu. Iya. Saya lompat itu di atas kapal sekitar kurang lebih 7-8 meter ya. Pasti handphone saya kan itu Basah. basah. Iya. Ya. Ya. Tapi alhamdulillah mungkin itu sudah diatur sama Tuhan ya. Betul. Handphone sampai sekarang masih menyala. Masuk. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Jadi enggak mau dijual tuh handphone Iya. biar Ya, ganti untuk handphone. kenangan itu, Cil. Iya. Kejadian proses ada anak yang Iya, tenggelam yang itu waktu ada gimana, itu. Cil? Saya live streaming, saya lihat ada Anak adik kecil. kecil. Oh, jadi peristiwanya Anak waktu itu Kak sudah di sedang- air atau Iya, sudah di air. sudah Oh, di sudah di air air. sama posisinya ibunya. sendiri, Kak? Tapi anaknya tidak pakai pelampung. Oh, ibunya yang pakai pelampung. Ibunya ada pelampung tapi tidak dipakai. Tidak dipakai. Iya. Apa yang dipikirkan Kak Mamai untuk timbul nih perasaan untuk menyelamatkan anak ini di tengah kesulitan Kak Mamai sendiri waktu itu? Ya, apa ya Kak ya? Spontan ya biasanya. Spontan Iya, aja gitu spontan ya? aja. Dorongan spontan Iya. untuk melihat anak Anak yang kecil. mungkin terancam untuk Heeh. tenggelam gitu ya. Tadi kan sebenarnya ini bagian dari proses pekerjaan yang sedang berjalan di Iya, Balai betul. Sungai ya. Itu Ada dia. pekerjaan pemeliharaan berkala embung lalue. Nah, itu Ya, akan kita- begitu ya. Bung Lalu. Kemudian Kak Mame beserta 3 orang anggota timnya ini sedang melakukan pengukuran sebelum pelaksanaan pekerjaan. Terus ketika pulang itu kan udah selesai ngukur ya sebenarnya. Sudah selesai. mengukur. Akhirnya data-data gimana itu? Data- Bisa diselamatkan nggak itu? Tidak. Tidak bisa diselamatkan. Ditinggal di kapal Iya. memang. Udah nggak sempat bawa lagi Tidak ya. sempat. Iya. Tidak sempat Itu alat-alatnya sama datanya di kapal. di kapal semua. Masih tertinggal di kapal waktu Iya. itu ya. Iya. Berapa jam di air ini di laut ini berapa jam? Kurang prosesnya? lebih 1 jam. 1 jam. Tapi saya gendong si Ade itu sekitar setengah jam. Setengah jam Setengah aja. jam, ya. Oh, oke. Berarti Pertolongan baru datang setelah 1 jam kurang Iya. lebih ya. luar biasa. Kalau begitu saya beranjak lagi nih ke Pak Sugeng. Kan peristiwa ini terjadi ketika Kak Mamai sedang menjalankan tugas bisa dibilang dari Balai Wilayah Sungai Sulawesi 1 untuk melakukan pengukuran nih di Embung Lalue. Nah, dari Bapak sendiri gimana nih tiba-tiba pekerjaan kita terkendala dengan hilangnya data-data saat dilakukan pengukuran. Sisi Bapak sebagai Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi 1 Manado menindaklanjuti peristiwa yang tidak kita duga seperti ini, kira-kira bagaimana Pak? Iya, ini kalau dalam pekerjaan terjadi bencana. Tepatnya peristiwa ini tidak ada yang Betul. menginginkan ya. Jadi kalau terjadi hal-hal seperti ini tentu saja kita memaklumi Iya. dan justru kami dari Balai Sungai sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Kak Mamai dan tim, Betul. bahwa orang PU ini terkenalnya kerja dan kerja begitu. Tetapi hari ini kita mendapat pelajaran yang sangat berharga dalam Betul. proses ini, bahwa ada sisi kemanusiaan, wajah kemanusiaan yang ditampilkan oleh Kak Mamai dan tim, Iya. terutama dalam menolong seorang anak dalam proses kejadian kebakaran KM Barcelona. Kak Mamai mungkin boleh sharing sedikit kira-kira nih dari pemerintah daerah, dari balai juga mungkin kira-kira bentuk apresiasi yang sudah diterima oleh Kak Mamai seperti apa sejauh ini? Ya, saya berterima kasih kepada Bapak Gubernur sama Bapak Kepala Balai PU sudah bekerja sama membantu saya untuk mengganti alat saya. Iya. Ya. Ya, tepuk tangan. Tepuk tangan dulu dong. Jadi alat ini adalah bagian dari Kak Mamai dalam Iya. menjalani profesinya. Jadi saat itu teman-teman yang ada di Manado, kebetulan saya lagi diklat di Bandung ya. Jadi berkoordinasi bahwa alat ini harus segera dikembalikan karena ini bagian dari Kak Mamai untuk menjalani kehidupan.
Betul. bersama keluarganya. Jadi setelah itu Kak Mamai kembali lagi ya ke Lalue untuk ukur lagi. Sudah kembali lagi? Sudah kembali setelah peristiwa itu? Belum Kak. Oh belum, iya. nanti. Tapi masih mau kembali tuh? Iya, Belum iya. trauma tuh Kak? Iya. Jangan kapok kan. Iya, karena emang gitu, kita bekerja di PU ini banyak resiko ya Pak ya yang harus kita tempuh. Saya juga pernah Pak naik KM Barcelona ke pulau. Perasaan takut-takut seperti itu pasti ada. Kayak cuaca buruk sedikit, aduh besok mau pergi di laut, mau naik kapal. Pasti semua di sini pernah merasakan perasaan seperti itu toh, Bapak Ibu yang ada di sini. Nah tapi ini mudah-mudahan dengan peristiwa ini Kak Mamai tidak ada kapok-kapoknya. Jangan, nanti siapa Tidak yang boleh. ngukur gitu. Itu dia Pak. Oke, nah jadi tadi dari rasa berterima kasih Kak Mamai karena dari pemerintah daerah sudah mengganti alat ukur yang telah hilang ini ya. Jadi sudah tidak ada lagi perasaan rasa bersalah, wah peralatannya hilang karena sudah tergantikan ya Kak Mamai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, selain peralatan tadi Pak, kira-kira apa lagi nih yang diapresiasikan kepada Kak Mamai? Ya, hari ini saya dan teman-teman sepakat akan Apa? memberikan ada Cindera mata sedikit, ya, Pak, ya? cindera mata yang harus dipakai kalau ke lapangan gitu ya. Ada jaket. Mau langsung dikasih nih Pak? Iya, boleh, Oke. boleh. Oh, langsung dikasih. Oke, Cil. langsung dikasih oleh Pak Kepala Balai. Silakan Bapak. Langsung dipakai aja sama Kak langsung Mama dipakai. ya. Oke. Dan hari ini kami menegaskan melalui pemakaian rompi Kementerian PU, Kak Mamai adalah bagian dari Balai Wilayah Sungai Sulawesi Selatan. Manado. Ya. Luar biasa tepuk tangannya. Kita berikan tepuk tangannya. Lebih keren nih kelihatan Kak Mamai pakai rompi sama topinya. Oke, luar biasa. Kira-kira Kak Mamai ada yang ingin disampaikan untuk Pak Kepala Balai? Silakan. Saya berterima kasih sudah diundang di acara ini dan terima kasih atas apresiasinya Kak. Baik, kami juga berterima kasih kepada Kak Mamai dari dalam banyak kesempatan setidaknya sudah membawa nama kami bahwa menggambarkan sisi kemanusiaan dari seorang insan PU. Tadi kami tegaskan bahwa kami ini biasanya dikenal karena kerja, dan kerja. Tapi hari ini melalui podcast ini mengundang Kak Mamai di tengah-tengah keluarga besar Balai Wilayah Sungai, kami ingin menegaskan bahwa kami juga punya sisi kemanusiaan dalam bekerja. Kira-kira itu, Cil. Baik, terima kasih Bapak. Kira-kira fungsi dan peran embung ini seperti apa sampai nanti kita ngutus surveyor untuk ngukur, kira-kira ada pekerjaannya seperti apa? Silakan Pak. Iya, makasih Cil. Jadi untuk Sobat SDA ketahui dan kita semuanya ketahui bahwa Embung Lalue ini kalau tidak salah dibangun sekitar tahun 2005. Waktu itu balai belum terbentuk kayaknya ya. Masih di dinas Masih ya Pak? di dinas. Oke. Dan kurang lebih ada kapasitas 1000 meter kubik air yang ditampung di embung ini. Iya. Yang pertama manfaatnya tentu saja untuk menyimpan air sebagai sarana konservasi air, tapi juga ada manfaat untuk irigasi dan air baku. Nah, kalau kemarin Kak Mamai ke sana itu adalah bagian dari tugas kami untuk melakukan OP berkala, yaitu memperbaiki prasarana yang mempunyai kerusakan minor, supaya manfaat embung ini bisa dipertahankan. Meskipun kita lihat di sana banyak sekali enceng gondok ya, gulma air. Saya berharap nanti teman-teman dari UP ini bisa dipulihkan, dikembalikan supaya tidak ada lagi tanaman atau gulma air di sana di embung, sehingga manfaatnya bisa dimaksimalkan untuk masyarakat. Kira-kira baik, itu. Pak. Sedikit ke Kak Mamai ya Pak ya, berkaitan dengan pekerjaan yang ada di Embung Lalue ini. Dari Kak Mamai sendiri waktu melakukan pekerjaan survei di Embung Lalue, kalau nggak salah nih yang saya dengar-dengar untuk menuju ke Embung Lalue ini agak effort ya Pak untuk perjalanannya ke Embung. Mungkin Kak Mamai boleh share sedikit pengalamannya waktu melakukan pengukuran di Embung Lalue ini seperti apa? Mungkin ada juga peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi waktu Kak Mamai melakukan pengukuran, atau ada
kendala yang sering dihadapi saat melakukan pengukuran, khusus di Embung Lalu ya ini? Ya pada di sana itu kita ukur dari Embung. Ya. Jadi kita pergi ke sana itu 5 kilo berjalan. 5 kilo jalan kaki. Ya, jalan kaki. Luar biasa. Jadi sekitar berapa hari itu ya begitu Kak, jalan. Jalan-jalan. Jadi 1 hari 10 kilo. 1 hari 10 kilo balik pulang. Balik, ya. Luar biasa. Jadi yang penting setelah dengan kejadian ini sekali lagi tadi ya Kak Mamai tetap masih akan menjalankan profesinya sebagai surveyor berarti ya Kak Mamai. Dan tidak akan kapok lagi untuk naik kapal untuk kembali. Ada pesan-pesan Kak Mamai ini terakhir untuk pemirsa agar supaya kita semua yang mendengar nih, yang ada di sini lagi boleh tersentuh, boleh, oh iya ini nih yang mesti orang contoh dari Kak Mamai. Pesan sedikit aja gitu Kak. Berbuat baiklah tanpa mengharapkan timbal balik. Betul sekali, luar biasa, tepuk tangan. Oke, terima kasih Pak Kebalai, Pak Sugeng dan juga Kak Mamai untuk waktunya, kesediaan waktunya boleh bergabung bersama-sama dengan keluarga besar Balai Wilayah Sungai Sulawesi Selatan Manado. Boleh bergabung di dialog di podcast PASU, Podcast Asik Sulawesi 1. Tepuk tangannya mana? Ya, di dialog ini dirangkaikan dalam kegiatan Festival Merdeka dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di lingkungan Balai Wilayah Sungai Sulawesi 1 Manado. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu, Sobat SDA yang menyaksikan siaran live streaming kami. Dan nantikan episode selanjutnya yang tentunya tak kalah menarik hanya di Podcast PASU, Podcast Asik Sulawesi 1. Dan kami yang ada di depan pamit mundur diri. Terima kasih untuk Pak Kepala Balai, terima kasih Kak Mamai, dan saya Jili Kindangen pamit, sampai jumpa di lain kesempatan.